Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita bakal bahas terkait sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Nah, sifat hakikat negara mencangkup memaksa, memonopoli, dan mencangkup semua. Ingat hanya ada 3 ya, memaksa, memonopoli, dan mencangkup semua. Nah, negara itu memiliki sifat memaksa. Dengan demikian, negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan dapat ditaati. Contohnya kayak kalian dipaksa untuk menaati aturan. Saat ini kita lagi dalam protokol kesehatan COVID-19, negara memaksa kita untuk mengikuti protokol tersebut dengan pertama, kalau kita keluar rumah menggunakan masker, membawa hand sanitizer, lebih rajin cuci tangan. Seperti itu negara mempunyai sifat memaksa terhadap warga negaranya. Kita termasuk warga negara. Selanjutnya, ada sifat monopoli, di mana hak tunggal menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Jadi, negara memiliki hak tunggal untuk menentukan apa-apa aja yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, mencangkup semua, peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Bahkan presiden pun harus mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut. Mau dia orang kaya, orang miskin, mau dia balita, mau dia orang tua, mau dia kakek nenek, harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan itu mencangkup semua makhluk, lebih khusus manusia. Ya, karena di sini berlaku untuk orang tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya di sini sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki kedaulatan. Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara. Jadi kita punya kedaulatan. Kedaulatan kita apa? Kedaulatan kita dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Selanjutnya, terdapat beberapa teori kedaulatan. Ada 5 teori kedaulatan. Pertama, teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Berarti teori kedaulatan Tuhan itu berasal dari Tuhan. Nah, kalau teori kedaulatan raja berasal dari raja, kedaulatan negara berasal dari negara, kedaulatan hukum berasal dari hukum, kedaulatan rakyat berasal dari rakyat. Nah, ini satuan kedaulatan negara lain terdiri atas 2 bagian, yakni de facto and de jure. Apa itu de facto and de jure? Coba kalian cari di bukunya, ya, catatan untuk kalian. Oke? Selanjutnya, ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kedua, sistem pemerintah negara Republik Indonesia. Negara Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial. Makanya kita pemimpin negara dikatakan presiden. Kalau di Inggris dikatakan ratu, kalau di Indonesia dikatakan presiden karena kita menganut sistem presidensial. Nah, di sini Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Indonesia punya 3 sistem pembagian kekuasaan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembagian kekuasaan terdiri atas 2 bagian, ada horizontal dan vertikal. Horizontal itu kesesamannya, kalau vertikal atas bawah. Oke. Sampai di sini materi kita, semoga kalian sudah bisa paham. Kalau ada yang ingin ditanya bisa langsung di Google Classroom-nya. Tugas untuk kalian adalah cari tahu sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia selain sistem presidensial. Oke? Dikumpulkan ya anak-anak. Assalamualaikum.